Pada masa penjajahan Inggris di Irlandia tahun 1920, di sebuah desa kecil, sekelompok pemuda bermain hurling mengayunkan tongkat kayu pipih dan memukul bola kecil ke arah lawan. Olahraga tradisional yang begitu dicintai rakyat Irlandia. Selesai pertandingan, Damien, seorang dokter muda, ditanya Congo tentang rencananya berkarir di London. Emang orang sakit di Irlandia kurang banyak? Mendengar itu, Damien cuman ketawa lalu ngajakin mereka kumpul di peternakan keluarga Michal sekalian pamit. Karena udah dianggap keluarga, nenek, ibu, dan Sinead, kakak perempuan Michal, turut mendoakan Damien semoga sukses di London. Belum sempat pamit, tiba-tiba sekelompok tentara Inggris datang menyuruh semua laki-laki berbaris. Mereka dituduh melanggar undang-undang pertahanan, masih suka ngumpul di tempat umum dan masih bermain hurling. Namun saat satu persatu ditanya alamat dan nama, Michal nolak menjawab dengan bahasa Inggris, membuat petugas marah. Ibu yang panik memohon, "Jangan melawan, Nak." Tapi ketika seorang tentara mendorong ibu, Michal terpancing, perkelahian singkat pecah dan ia segera diringkus lalu diseret ke dalam gudang. Damien teriak pemohon agar mereka berhenti. Tolong, dia baru 17 tahun. Tak lama setelah tentara pergi, di dalam gudang Michal ditemukan terikat, tubuhnya penuh luka. Ia sudah tak bernyawa. Keesokan harinya dalam suasana duka, di tengah lantunan doa Damien deketin nenek. Ia tahu Michal adalah cucu kesayangannya. Usai doa waktu berkumpul di luar, Congo minta ke Damien, "Untuk balas kematian Michal, sebaiknya jangan pergi, kita usir Inggris dari tanah ini." Bagi Damien itu terdengar nekat, jumlah mereka banyak, sementara kita hanya pemuda desa biasa. Dituduh pengecut, ia pun pergi dan Teddy kakak Damien hanya berdiam diri. Besoknya di stasiun, ketika mau pergi ke London, sekelompok tentara Inggris kembali berulah saat memaksa masinis menjalankan keretanya. Masinis nolak karena perusahaan melarang membawa tentara Inggris yang bersenjata. Dengan arogan, petugas kereta malah dihajar. Melihat kejadian itu, Damien sadar ini bukan lagi soal politik, ini soal harga diri. Ia tidak jadi pergi dan memutuskan bergabung dengan IRA, adalah kelompok perlawanan bersenjata rakyat Irlandia yang dikoordinatori oleh Finbar. Setelah seharian latihan di tengah jalan, Sinead membawa pesan dari Finbar, mendapat misi pertama menyerang barak tentara Inggris. Saat mau pulang, Damien nyamperin dan Sinead ngaku kalau keluarganya masih sangat berduka, lalu menitipkan sebuah medali milik Michal. Jaga benda itu baik-baik. Damien pun terima. Malamnya mereka bergerak ke sebuah kota untuk menyusup ke barak. Congo meletakkan granat di depan pintu, namun sumbunya sulit menyala dan hampir ketahuan. Saat pintu akhirnya terbuka, mereka langsung menyerbu masuk, melumpuhkan penjaga, dan merampas persenjataan milik tentara Inggris. Keesokan harinya saat mereka sedang bermain biliar, tentara Inggris datang dan menggeledah. Untung tidak ada senjata yang ditemukan. Namun ketika para tentara mulai lengah, Sinead tiba-tiba muncul membawa pistol, dibagikan hingga tembakan pecah. Mereka menyerang dan berhasil merampas senjata para tentara. Aksi brutal itu membuat Inggris murka. Mereka menyisir sudut-sudut kota, menangkap setiap laki-laki yang ditemui di jalan, bahkan menerobos masuk ke rumah-rumah warga. Situasi yang semula terkendali, kini berubah menjadi perburuan terbuka. Tak berhenti di situ, di rumah seorang saudagar kaya bernama John, Kapten Bill dan Kapten Harris datang. Seorang pelayan yang panik segera memberitahu Chris yang kebetulan bekerja di sana.
Chris adalah salah satu anggota yang terlibat dalam penyerangan kemarin. Di dalam ruangan itu, Chris dicecar pertanyaan. Dia tak mampu menutup mulut. Lokasi markas Damian dan kawan-kawan akhirnya bocor. Di dalam hutan, Kevin yang berjaga di atas pohon langsung diringkus. Tanpa pengawasan, tentara Inggris menyelinap masuk dan dengan mudah menangkap mereka, langsung dimasukkan ke dalam tahanan. Di dalam tahanan, Damian melihat seorang kakek tua yang masih dikenalinya. Ternyata dia adalah Dan, masinis kereta. Tak lama, petugas datang mencari Teddy. Ia dibawa ke ruangan lain, lalu diikat di kursi interogasi. Seorang perwira mengangkat tang besi dan bertanya, di mana senjata curian itu disimpan. Teddy memilih diam hingga mengalami penyiksaan berat. Semua panik sambil menyanyikan lagu kebanggaan mereka. Setelah diinterogasi, Teddy pun diseret kembali ke dalam sel dengan jari yang penuh luka. Dengan napas tertahan, ia berbisik, "Sedikit pun aku tidak bicara." Damian menyuruhnya tetap tenang. Tak lama kemudian mereka dipanggil ke ruangan berbeda. Di sana Damian dituduh sebagai bagian dari geng pembunuh yang menembak 4 tentara Inggris. Ia menolak keras, lalu berkata bahwa ia seorang demokrat, menuntut Republik Irlandia berdiri sendiri, bukan untuk dijajah. "Pergilah dari negara kami." Ucapan itu bikin perwira naik pitam. Perwira itu pergi, melempar tugas ke anak buahnya yang bernama Johnny. Dia kelihatan masih polos, dan saat satu rekannya datang, dia ngasih pistol ke Johnny disuruh menembak Damian. Untung pelurunya kosong. Kembali ke dalam sel, Damian memperhatikan tulisan di dinding dan mengaku dialah yang menulisnya. Dan cerita pernah bergabung dengan Citizen Army, milisi pekerja yang dibentuk di Dublin untuk melindungi buruh saat bentrok dengan polisi. Di sana pun Damian curhat tentang perbedaannya dengan Teddy. Dia lebih percaya pada teori, sementara kakaknya berani turun langsung. Tiba-tiba Johnny datang membebaskan mereka. Namun sampai di sel Kevin, Johnny mengaku tak punya kunci. Dan karena terdesak, Kevin serta 2 rekannya terpaksa ditinggalkan. Di peternakan setelah mengobati Teddy, Damian memberitahu Sinead bahwa Kevin, Johnny dan Colum masih ditahan dan bisa saja dihukum mati. Mendengar itu, Sinead mengungkapkan bahwa Tuan John lah yang membocorkan markas mereka. Kemudian dibantu seorang pelayan, mereka menerobos masuk ke rumah John dan berhasil menggerebeknya. Untuk menyelamatkan 3 tahanan itu, John dipaksa menulis surat ancaman. Jika Kevin dan 2 rekannya dihukum mati, maka nyawanya jadi taruhan. Setelah itu, selain John, Chris yang terpaksa ngadu pun ikut diajak pergi ke suatu tempat. Chris itu anak yatim yang takut dipecat karena jadi tulang punggung keluarga. Dalam perjalanan menuju ke suatu tempat, Sam tiba-tiba bilang, "Kita istirahat dulu di rumah Danny dan Peggy, pasangan tua yang tinggal di kaki bukit." Katanya mereka telah menyiapkan makan malam. Saat Damian duduk santai di luar, seorang anak kecil datang membawa surat. Isinya singkat dan dingin. Johnny, Colum, dan Kevin telah dihukum mati. Dengan suara berat ia berkata, sebagai balasan, Johnny harus dieksekusi termasuk Chris. Damian memutuskan John menjadi yang pertama. Di sana sambil mengisi peluru, Damian curhat ke Dan cerita tentang Chris. "Dia teman masa kecilku. Dengan kejadian ini dia berharap Irlandia yang mereka perjuangkan benar-benar sepadan." Dan hanya diam. Sebelum dieksekusi, John menyerahkan surat terakhir untuk istri dan anak-anaknya. John akhirnya roboh. Damian berjalan menuju Chris. Saat dimintai surat, Chris hanya menggeleng. "Percuma, ibuku tak bisa membaca. Sampaikan saja aku mencintainya."
Ia juga memohon agar tidak dikuburkan bersama John. Damian berjanji akan menguburkannya dekat Chapel, tempat mereka dulu bermain. Chris menatapnya. "Damian, aku takut." Chris akhirnya tewas. Karena butuh biaya buat beli senjata, mereka pergi ke kota menghadiri persidangan Tuan Sweeney, seorang bankir yang didakwa menekan bunga tinggi terhadap Nyonya Rafferty. Dengan santai Sweeney bilang itu wajar karena udah nunggak 5 bulan dan dia bukan badan amal. Mendengar itu suasana langsung ricuh. Hakim bernama Lily akhirnya memutuskan Sweeney harus membayar ganti rugi kepada Nyonya Rafferty. Sweeney langsung protes. Katanya dia yang ngasih utang kok malah jadi punya utang. Dan Damian ikut ngakak melihat wajahnya yang kesal. Karena nolak membayar, Sweeney akhirnya dibawa paksa ke tahanan. Di situ, Teddy dan Leo mulai beraksi, pura-pura menolongnya supaya bisa dapat pinjaman uang. Sebagai hakim, Lily tentu tidak tinggal diam dan berusaha mencegah mereka membawanya pergi. Teddy mengaku itu salah, tapi dia butuh uang buat beli senjata. Kalau bukan begini, bagaimana kita melawan Inggris? Damian bilang, tidak seharusnya kita melanggar keputusan pengadilan. Namun Teddy makin bingung, senjata sudah dipesan, gimana cara bayarnya kalau Sweeney tetap di penjara? Tiba-tiba Dan naik pitam, pokoknya kita harus patuhi keputusan pengadilan. Dalam perjalanan pulang, Damian bercerita ke Sinet tentang kematian Chris. Dulu ibunya sering masakin kami kalau habis main. Tapi waktu dikabarin anaknya tewas, dia cuma menatap kosong, lalu minta langsung dibawa ke makam. Mereka pun berjalan hampir 6 jam sampai tiba di kuburan. Ibu bilang ke Damian, "Aku tak mau melihatmu lagi." Mendengar itu, Sinet ikut sedih, langsung memeluk Damian. Suatu pagi yang masih berkabut, sambil menyanyikan Mars Kebanggaan Irlandia, mereka mulai bersiap melancarkan aksi. Di dalam markas, seorang pendeta diundang untuk memimpin doa bersama, berharap kali ini tidak ada yang gugur. Setelah itu mereka bergerak ke lokasi strategis untuk menyergap pasukan Inggris dan merampas senjatanya. Finbar mengatur posisi masing-masing anggota. Semua sudah di tempat, tinggal menunggu mereka datang. Beberapa jam berlalu, dari kejauhan 2 mobil musuh mulai terlihat. Dengan mengenakan seragam Inggris, Teddy berdiri di tengah jalan. Pura-pura motornya mogok. Saat mobil makin dekat, mengangkat senjata dan menembak sopirnya. Beberapa anggota dikerahkan ke posisi musuh. Setelah dipastikan aman, tiba-tiba terdengar teriakan, Kogan tertembak. Damian langsung berlari ke sana dan saat diperiksa, Kogan sudah tak bernyawa. Di tengah situasi kacau, Finbar menyuruh semua berbaris. Lalu ia bilang, mereka tentara bayaran yang dibayar untuk menindas rakyat Irlandia. Kita kirim pesan ke kabinet Inggris, biar dunia tahu perlawanan ini nyata dan mereka tak lagi berani meremehkan kita. Di saat merencanakan kembali ke peternakan Mihal, begitu sampai di sana, mereka dikejutkan oleh sekelompok tentara Inggris yang hendak membakar tempat itu. Dari kejauhan Damian melihat rambut Sinet dibotaki sebagai bentuk penghinaan. Ia hampir berlari untuk menolong, tapi Teddy terus menahannya. Tak mampu berbuat apa-apa. Perlahan Damian mengobatinya dengan hati-hati. Sementara itu Kongo dan yang lain sibuk memperbaiki atap rumah yang hangus terbakar. Mengeluarkan sisa-sisa barang yang masih bisa diselamatkan. Karena rumah itu harus diperbaiki total. Damian berjanji akan mencarikan tempat tinggal sementara. Ibunya setuju, tapi nenek menolak keras. Daripada harus meninggalkan rumahnya, ia memilih tinggal di kandang ayam. Mendengar itu Sinet marah.
Ia tak mau tidur di tempat Michal tewas. Namun nenek tetap keras kepala. Damien dan ibu hanya bisa menenangkannya. Tak lama kemudian seorang bocah datang membawa surat. Namun surat itu tiba-tiba hilang. Beberapa langkah di belakang, Steady Boy menemukan surat tersebut. Saat dibaca, Inggris mengatakan gencatan senjata, perang dihentikan. Kabar itu pun membuat mereka semua bahagia. Malamnya usai merayakan pesta meriah, Damien dan Sinet pergi ke belakang. Di sana mereka memutuskan untuk menjalin hubungan serius. Setelah gencatan senjata itu di dalam teater, orang-orang duduk tegang menatap layar. Cuplikan berita diputar. Di sana, Sinn Féin, Partai Nasional Irlandia, akhirnya menandatangani perjanjian damai dengan pemimpin Inggris. Perjanjian itu disebut Aglo-Irish Treaty. Di awal suasana terasa penuh harapan, mereka pun pada senang. Mengira inilah akhir dari segalanya. Irlandia benar-benar merdeka. Namun di bagian akhir pernyataan itu ada satu kalimat. Irlandia Utara akan tetap menjadi bagian dari kerajaan Inggris. Di dalam kantor, Teddy menerima ancaman dari kabinet Inggris. Jika perjanjian ditolak, perang besar akan kembali pecah. Teddy dan Leo setuju menerima perjanjian. Menurut mereka, Irlandia akan mendapat pemerintahan sendiri lewat Irish Free State. Memang belum merdeka sepenuhnya, tapi ini langkah awal dan bisa menyelamatkan banyak nyawa. Tetapi anggota lain menolak keras. Bagi mereka, itu sama saja mengkhianati perjuangan. Pejabat Irlandia bahkan harus bersumpah setia kepada Raja Inggris. Ruangan itu pun terbelah, bukan lagi melawan Inggris, tapi berbeda pandangan sesama pejuang. Bukan hanya negara yang lahir, tapi juga perang saudara yang memecah bangsa sendiri. Satu kubu melihat masa depan, satu kubu melihat pengkhianatan. Suatu hari sekelompok tentara Inggris mulai meninggalkan Irlandia. Kongo yang lagi nongkrong di pinggir jalan sempat meledek mereka. One way ticket now, lads. Tak lama semua dibikin kaget melihat Teddy memakai seragam tentara Free State. Setelah perjanjian disepakati dan Irish Free State resmi berdiri pada tahun 1922, pemerintahan baru membentuk pasukan resmi negara yang disebut National Army. Pasukan ini sering disebut juga sebagai tentara Free State. Sebagian besar anggotanya berasal dari mantan pejuang IRA yang mendukung perjanjian. Di jalan, Finbar bilang ke Dan dan Damien, nanti akan ada rapat darurat dengan ketua IRA di Dublin. Kabarnya Free State sedang gencar merekrut anggota kita. Sebelum terlambat amankan gudang senjata dan mulai latihan untuk persiapan perang. Come on, mate, keep the line, will you? Don't be last in line again, you dozy bollocks, now move forward. Di tengah latihan, seorang ibu datang meminta tolong. Anakku lagi sakit parah. Anak itu bernama Diar. Tubuhnya terbaring lemah, hampir tak bergerak. Damien segera memeriksanya. Damien menghela napas dan berkata pelan kepada Dan. Dia menderita busung lapar. Di dalam kantor yang sedang sibuk, Sinet tiba-tiba datang membawa kabar buruk. Dengan 18 meriam dari Inggris, tentara Free State telah menggempur markas di Dublin dan Finbar meminta semua bersiap untuk membalasnya. Mereka langsung teringat Teddy, Roy dan banyak mantan IRA yang kini bergabung dengan Free State. Artinya mereka harus melawan teman, bahkan saudara sendiri. Keesokan harinya saat melancarkan balasan, meski tak ada perlawanan, Rory gegabah menembak 2 anggota muda. Membuat Teddy murka. Kalau mereka tak dihentikan, maka Inggris bisa kembali campur tangan. Dan Roy justru setuju membalas mereka secara diam-diam. Di dalam gereja saat pastor sedang berkhotbah, ia menemukan sepucuk surat dari kelompok yang menolak perjanjian Aglo-Irish Treaty. Isi surat itu tegas. Mereka menolak semua kebijakan yang lahir dari perjanjian dan akan menyita tanah untuk dibagikan kepada buruh serta petani kecil. Setelah membacanya, pastor yang mendukung perjanjian justru memperkeruh suasana. Damien tak tinggal diam, ia memprotes, memperingatkan bahwa rakyat akan kembali menderita jika tetap berada di bawah bayang-bayang Raja Inggris. Belum selesai ngomong, dia langsung diusir.
diikuti yang lain ikutan keluar. Dan gereja yang seharusnya menjadi tempat doa berubah menjadi medan perpecahan. Di luar, Teddy menyusul Damien dan menunjukkan surat tentang pejuang Irak yang kini makin radikal. Damien marah, ia menegaskan bahwa sejak perjanjian itu disepakati, banyak orang kehilangan pekerjaan, kemiskinan dan kelaparan, bahkan ada ayah yang dipecat hanya karena gara-gara sakit. Baginya, menerima perjanjian itu sama aja menjadi pelayan kerajaan Inggris. Suatu hari dipimpin Roy, pasukan Free State menggerebek peternakan untuk menyita senjata. Ibu teriak kecewa, padahal dulu mereka sering dikasih makan dan berkumpul di tempat itu, tapi sekarang beraninya mengacungkan senjata. Seorang penjaga yang diperintahkan Roy masuk ke dalam, justru diam-diam membantu Damien dan kawan-kawan masuk lewat pintu belakang, mengulur waktu agar mereka bisa membawa senjata. Aksi itu terbongkar, tembakan pun pecah. Begitu melihat Dean tertembak, Damien langsung teriak. Dia menyatakan menyerah. Dan meskipun ngaku tidak memiliki senjata, dengan sengaja Dean langsung dihabisi hingga ia pun tewas di tempat. Setelah kejadian itu di dalam tahanan, Teddy datang lalu minta maaf soal kematian Dean dan menyayangkan sikap Damien yang tidak mau mendengar perkataannya. Daripada perang, mending fokus mendalami ilmu kedokteran dan menikah dengan Sinead. Agar mendapat amnesti, Teddy bilang, "Di mana kau simpan senjata itu?" Bukannya dijawab, Damien mengingatkan Teddy tentang hari ketika ia menembak Chris. Itu bukti bahwa dia tak akan pernah berkhianat. Teddy terdiam, lalu nyerah dan meminta Damien menuliskan surat terakhirnya. Damien menulis surat untuk Sinead, mencurahkan segala isi hatinya, hingga keesokan hari ia dibawa keluar untuk dieksekusi. Di kesempatan itu Teddy bilang, "Masih ada waktu Damien, di mana senjata itu?" Namun ia tetap teguh, regu tembak bersiap, hitungan dimulai, tembakan pun dilepaskan. Dan Damien akhirnya gugur, bukan di tangan penjajah, tapi oleh bangsanya sendiri. Besoknya di peternakan, Teddy datang menemui Sinead, lalu memberikan sepucuk surat dan sebuah kalung. Sinead tahu Damien tewas. Teddy langsung diusir. Film ini menggambarkan masa paling genting dalam sejarah Irlandia. Dari perang kemerdekaan hingga perang saudara setelah perjanjian di tahun 1921. Perjanjian itu memang melahirkan Irish Free State dan mengakhiri konflik dengan Inggris. Namun keputusan tersebut malah memecah gerak kemerdekaan dan memicu perang saudara yang menewaskan ribuan orang. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalam.